lanjut, jangan lupa subscribe ya kak, karena subscribe itu gratis loh. Tekan tombol lonceng dan like-nya ya. Oke, lanjut videonya. Lihat betapa orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan bagaimana kita mencintai Rasulullah. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Biasanya Rasulullah mencintai umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ingin wafat dari dunia ini, ternyata Rasulullah SAW selalu menyebut nama umatnya, ummati, ummati, ummati. Dia tidak ingin melihat umatnya suatu saat nanti jauh dari apa yang dia nasihatkan dalam hadisnya maupun yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada, haji perpisahan, ya, sebelum Rasulullah SAW meninggal, dia berpesan kepada umatnya untuk berpegang pada kitabullah wa sunnati, ya, berpegang kepada kitab Allah dan sunnahnya. Maka kalau hari ini kita sebagai seorang muslim tidak bangga menyandang agama kita sebagai agama Islam, kita sudah mulai jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita sesungguhnya harusnya malu, ya. Maka disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu golongan, maka dia bukan termasuk golongan. Maka di haji perpisahan inilah Rasulullah menyampaikan betapa rasa cintanya terhadap umatnya. Sehingga setelah haji wada ini Rasulullah SAW wafat. Bahkan ketika wafat pun malaikat Israel tidak tega untuk mencabut nyawanya. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada malaikat Israel, wahai malaikatul maut, berikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku itu padaku. Biarkan umatku ketika meninggal nanti sakaratul mautnya tidak seberat apa yang saya alami. Rasulullah minta ditangguhkan rasa sakit sakaratul umatnya itu kepada beliau. Itu betapa luar biasanya cinta Rasul terhadap kita, sehingga bahkan sampai meninggal mati. Karena dia begitu mencintai umatnya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, kalau kita tidak mencintai Rasulullah, betapa kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Maka kita harusnya bisa mencintai Rasulullah. Oke, baik semuanya, saya minta semuanya tarik nafas dalam-dalam. Semuanya tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam sambil beristighfar kepada Allah SWT. Oke, semuanya pejamkan mata. Saya minta semuanya dengan kerelaan hati dan keikhlasan hati untuk semuanya memejamkan mata dan tidak mengganggu teman yang ada di samping kanan dan samping kirinya. Kawan, mari kita bermuhasabah di hadapan Allah. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita lakukan, sehingga mungkin kita menyakiti Rasulullah SAW. Mungkin kita membuat Allah marah dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Kawan, beristighfarlah, minta ampunan kepada Allah hari ini, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa yang kita lakukan. Janganlah kita merasa sombong, janganlah kita merasa bahwa kita tidak memiliki dosa, dan berlindunglah dari hati yang keras, hati yang tidak bisa tersentuh oleh hidayah Allah. Ingat semua dosa-dosa yang kita lakukan, kawan.
Betapa banyak dosa yang hari-hari ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menyayangi kita, begitu menyayangi umatnya. Tapi apa yang kita berikan balasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umatnya, apakah kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya? Apakah kita bisa menjalankan qiyamul lail? Apakah kita tiap hari bisa membaca Al-Quran? Apakah kita bisa menjadi hamba yang soleh dan solihah? Seandainya Rasulullah tahu hari ini betapa malunya kita kepada Rasulullah SAW, karena dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Oke, sekarang pejamkan mata dan kita lihat tayangan di depan. Kita lihat tayangan berikut. 아들아, 니나 앞으로 왜 먹고? 오늘 다시 응? 가수? 뭐 참말로 힘들다 하던데 니 자신 있나? 야 다시 있습니다. 진짜지? 그럼 아버지하고 약속하지. 야 약속. Kita lihat ada seorang bapak dan seorang anak yang saling mencintai. 아버지 어필도 허들이 Sang anak minta dijadikan gitar kepada sang bapak, 뭔데? tetapi sang bapak tidak memiliki uang sepeser pun untuk memberikan gitar, karena cita-cita anaknya menjadi seorang pemain musik. 그래? 알았다. Sampai akhirnya orang tuanya marah dan akhirnya mereka pulang ya. Nah, bapaknya digendong sama sang anak. Tapi saat digendong, sang bapak terus berpikir keras bagaimana mewujudkan cita-cita anaknya. Karena tidak ada bapak di dunia ini yang tidak ingin melihat anaknya bahagia. Pasti selalu lahir bapak yang selalu ingin anaknya bahagia. Di tengah perjalanan, bapaknya begitu sedih memikirkan apa yang dia harus lakukan. Tapi di saat anaknya sedang tertidur, ternyata sang bapak keluar rumah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari uang agar anaknya bisa membeli gitar. Yang terlihat adalah senyum anaknya. Dia hanya ingin membahagiakan sang anak. Dia kemana-mana mau mencari kerja supaya dia bisa mendapatkan uang, walaupun kadang harus menerima perlakuan kasar oleh orang lain. Yang terbayang dalam hatinya adalah bagaimana anaknya bahagia, karena dia tidak ingin melihat anaknya menangis. Mimpinya adalah membuat anaknya bahagia, walaupun dia harus sakit, walaupun dia harus kepanasan, walaupun dia harus kehujanan. Dia hanya bisa melihat gitar, namun dia belum bisa membeli. Sampai akhirnya dia mendapatkan uang dan dia gunakan uang itu untuk membeli gitar. Dan akhirnya dia berhasil mewujudkan mimpi anaknya. Walaupun harus berjerih payah bekerja, sang ayah, sang anak menunggu kedatangan sang ayah dengan harapan emas, dan dia dengan senang hati ketika melihat ayahnya sudah mendapatkan apa yang dia impikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah berkata lain. Sesuatu yang sedih payah dia lakukan, ternyata dia harus tertabrak palang kereta. Apa boleh buat? Kita lihat ternyata gitar berada dalam lintasan kereta api. Demi cintanya terhadap anaknya, dia korbankan jiwanya untuk kebahagiaan anaknya.
mempertaruhkan nyawa bapak yang dia cintai. 老不起，你的心愿还是要